فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon pertolongan dan taufik Allah Ta'ala, Anda menjawab tentang pertanyaan pertama, bagaimana pendapat antum tentang seseorang yang melakukan muamalah umrah menggunakan travel yang dikelola oleh pihak-pihak hizbiyin. Kami diajari di Damaj untuk setia kepada dalil Quran was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan dalil-dalil Al-Quran telah menyebutkan fa'arid ammang tawalla ang dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menginginkan kecuali kesenangan dunia. Dan rata-rata para mubtadi'ah dan hizbiyun, kita tidak mengatakan semua, tidak berani mengatakan semua, tapi rata-rata mereka lebih memilih kepada penyimpangan, lebih memilih kepada cara-cara bid'ah, atau lebih memilih kepada perkara yang sesuai hawa nafsu karena kecondongan terhadap dunia. Rata-rata itu. Mereka tahu salafiyun benar, ajarannya benar, ikut Allah, ikut Rasul, ikut pemahaman salaful ummah. Tetapi tetapinya ini, mereka karena ini akan menghalangi kesenangan duniawi mereka, maka mereka berpaling dari itu. Sebagaimana yang dijelaskan, kalau tidak salah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain dan dalam kitab Zadul Musafir, Zadul Muhajir, yaitu kebanyakan yang menghalangi orang dari hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah karena mereka melihat dalil-dalil itu menghalangi antara mereka dengan hawa nafsunya. Maka mereka lebih memilih untuk tetap mengikuti hawa nafsunya, yaitu kesenangan duniawi. Maka Allah memerintahkan kita untuk berpaling dari mereka. Demikian pula hadis-hadis Nabi telah menunjukkan ke situ. Baik hadis Aisyah muttafaqun alaih terkait orang-orang yang mengikuti ma tasyabaha min. Kita disuruh untuk, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, menyuruh untuk Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka memilih dalil yang masih samar-samar. Yaitu fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka memilih dalil yang samar-samar karena ingin mencari kekacauan atau mencari penakwilannya. Takwil yaitu boleh jadi maksudnya adalah yaitu hakikat dari zat Allah atau asma wa sifatnya Allah, atau maksudnya yaitu membicara, yaitu mencari takwil dalam artian yaitu memalingkan dalil dari zahirnya kepada makna yang lemah dan seterusnya. Intinya tidak mengikuti dalil yang benar dengan tujuan yang benar. Rasulullah dalam hadis Aisyah mengatakan fa'idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika ladzina sammahumullah fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang justru mengikuti dalil yang masih samar-samar, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah, maka hindarilah mereka, fahdharuhum, yaitu hindari mereka. Yang lain mengartikan waspadailah mereka. Thayyib, apa makna waspada? Apakah masih berkecimpung, bergaul dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang justru membawa syubhat? Tentunya tidak demikian. Fahdharuhum, yaitu waspada yang mengharuskan untuk menghindar. Maka kembali kepada makna yang pertama. Dan inilah yang biasa dipakai oleh para hizbiyun, yaitu mereka memakai dalil yang masih umum. Misalkan membolehkan yayasan dengan dalil yang masih samar-samar, istilahnya samar-samar tidak sesuai dengan praktek salaf, yaitu untuk membolehkan gambar-gambarkah atau membolehkan yayasan-yayasan dengan alasan ini untuk kemaslahatan dakwah, atau dengan alasan masuk dalam keumuman ta'awun dan seterusnya. Padahal praktek dari salaf tidak seperti itu. Sementara salaf lebih tahu cara mempraktekkan agama ini. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentahdir para sahabat, beberapa sahabat yang mereka tidak ikut hawa nafsu, tapi mereka dikhawatirkan terkena
yaitu fitnah kemunafikan ketika zahirnya tertinggal dari perang, sebagaimana orang munafikun tertinggal dari perang, itu pun sudah ditahdir dan dihajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruh para sahabat untuk tidak menjawab salam mereka dan tidak menyalami mereka. Maka dengan dalil ini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Syarhus Sunnah memerintahkan untuk menghajar mereka hidup dan mati. Ketika Muhammad Al-Imam Muhammad Ar-Raimi Abu Nasr Ma'bar menyebutkan di dalam bukunya, yaitu buku Al-Ibanah, boleh untuk bergaul, untuk melakukan transaksi keduniaan dengan orang-orang mubtadi'ah, maka justru Syekh Yahya dan para masyayikh lain membantah itu. Jadi sejak dulu masyayikh mengajari untuk mengamalkan keumuman dalil-dalil Quran was sunnah dan ajaran salaf untuk menghajar hidup dan mati. Jadi sampai dalam masalah duniawi. Kecuali kalau darurah perkaranya lain. Baik. Maka tidak boleh kita meremehkan masalah ini, tidak boleh kita merasa ini baik dan sebagainya, sementara bahayanya besar. Baik. Kemudian sesungguhnya fitnah yang terakhir di tahun-tahun ini, yaitu yang Anda maksudkan adalah fitnah Abu Hazim, fitnahnya sangat besar dan masih membara dan masih lukanya itu masih menganga. Berapa banyak masyayikh dan ustadz yang runtuh. Jangan tanya tentang para ikhwahnya yang mereka ternganga dan terpana dengan kebesaran ustadz, atau para ustadz yang ternganga dan terpana dengan kebesaran masyayikh sehingga jatuh macam itu. Fitnahnya sangat besar, sangat halus dan seterusnya. Boleh jadi kalau yang mengurusi travel adalah hizbi-hizbi yang sudah betul-betul terbentuk gap antara kita dengan mereka. Kita sudah tidak minat lagi untuk membicarakan agama dengan mereka. Baik itu dari kalangan, mungkinlah wallahu alam, Ikhwanul Muslimin barangkali, atau Sururiyun barangkali, atau hizbi-hizbi dari kalangan Muhammadiyah kah, atau dari kalangan NU istilahnya. Mungkin sudah tidak ada lagi minat untuk berbicara agama dengan mereka. Tapi untuk yang dari kalangan yang masih masih belajar ke Syekh Yahya, tapi dia hizbi, yaitu maksudnya adalah pihaknya Abu Hazim, kemungkinan untuk bicara, kemungkinan untuk saling tersenyum, kemungkinan untuk saling berbagi faedah itu masih sangat besar. Sehingga fitnahnya jauh lebih besar. Sementara kita diwajibkan, kita diajari, yang mengajari masyayikh itu juga diwajibkan untuk setia kepada kebenaran, setia kepada ajaran salaf. Dan kita telah diajari untuk mengikuti kalam salaf bahwasanya semakin tersembunyi bid'ahnya, maka semakin besar bahayanya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdasi di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan sejumlah kalam salaf dan para a'imah telah ana nukilkan dalam kitab khusus. Bukan karena bid'ah mereka lebih besar, bukan karena kekufuran atau kefasikannya lebih besar, tetapi masalahnya adalah fitnahnya lebih besar karena bid'ahnya itu tersamarkan. Saking tersamarkannya sampai banyak masyayikh yang mengalami kesamaran juga, maka ini bahayanya lebih besar. Maka harusnya adalah kalau ikut travel, cari yang bahayanya lebih kecil, fitnahnya lebih kecil. Tayyib. Maka memang ini mau apa? Kita memang diwajibkan untuk ikut dalil, ikut Quran was sunnah, ikut ajaran salaf, bukan bermudah-mudah untuk dengan orang yang mengikor hawa nafsu berdekatan, walaupun masalah duniawi. Mau apa lagi? Kalau berdasarkan keinginan pribadi, Anda sendiri ingin seperti yang lain. Untuk bersenang-senang dengan harta, bersenang-senang dengan banyaknya teman dari berbagai sisi, yang mana lebih menguntungkan secara duniawi. Tapi mau apa? Kita sudah diambil perjanjian di alam ruh untuk setia kepada Allah dan setia kepada Rasulnya. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Ini ada konsekuensi-konsekuensinya. Demikian pula dua kalimat syahadat. Di dalamnya ada perintah untuk hijrah pada Allah dan Rasulnya dengan segala konsekuensinya. Seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim di dalam dua kitab tadi. Thariqul Hijratain dan Zadul Muhajir. Maka walaupun pahit, walaupun berat, walaupun panas, walaupun rasanya terbakar, kita harus setia. Walaupun bagaikan memegang bara api. Seperti dalam hadis Abi Sya'bah Al-Khusani.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis hasan li ghairih. Mau tidak mau, ya itulah jalannya. Sehingga dan sementara kita tidak boleh mengharamkan travel, yaitu mengharamkan untuk bepergian, sementara ini adalah syiar yang besar, yaitu syiar talabul ilm atau syiar untuk haji dan umroh. Ini syiar-syiar yang sangat besar, dan haji ini bahkan rukun Islam, dan haji terbagi dua, haji asghar dan akbar. Haji asghar yaitu yang umrah, kita tidak boleh mengharamkan itu, tetapi kita lihat mana yang paling kecil kemudaratannya. Dan prakteknya, kenyataannya, yang paling kecil mudaratannya insya Allah adalah kalau kita memilih travel orang awam, ataupun kalau dari kalangan hizbiyun yang fitnah mereka di hati kita sudah mati, bukan yang masih menganga. Itulah yang semestinya diperhatikan, agar kita seminimal mungkin terdampak oleh fitnah, kemungkinan fitnah. Baik fitnah dari sisi syubhat-syubhat mereka, yang mana hati kita lemah, yang mana nampak tiap hari itu satu persatu runtuh, satu persatu luntur, gara-gara fitnah yang terakhir ini, menunjukkan fitnah sangat besar. Ataupun fitnah dari sisi nama jadi buruk, karena luka masih menganga di salafiyun, tahu-tahu malah berdekatan dengan orang yang seperti itu. Jangan salahkan orang yang mengkritik, tapi salahkan orang yang menjatuhkan diri ke dalam tuduhan, seperti asar yang sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan bahwasanya travel orang awam itu mewajibkan gambar atau apa, tidak semua seperti itu. Ana sudah nyoba di dalam peristiwa Ana kemarin itu. Dari travel ini, kemudian pindah travel ini, pindah travel itu, cari yang tidak minta ini itu, yang siap membantu tanpa membuat syarat aneh-aneh, akhirnya dapat. Insya Allah kalau ada usaha insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha tadi. Orang yang berusaha untuk setia kepada agamanya dan ajarannya tidak akan disia-siakan. Akhirnya dapat setelah Ana hampir rasanya merasa kemungkinan sudah hampir habis. Ternyata alhamdulillah akhirnya dapat juga. Dan insya Allah kalau kita tegas, orang awam juga tidak akan terlalu memaksa dan sebagainya. Mereka memilih duit daripada kehilangan pelanggan atau customer. Kalau terlalu berkeras pada customer, mungkin customer lari. Mereka akan lihat orang-orang awam itu, oh ini Pak ini dia dengan pakaian islaminya, dia tegas. Boleh jadi kalau saya melayani dia dengan baik, dia akan membawa community dia, teman-teman dia, jamaah dia. Sehingga ada orang-orang awam, pihak travel yang seperti itu. Dia membuat syarat ini, peraturan ini. Tapi prakteknya kalau kita bilang dengan tegas, tapi dengan yang halus. Oh, saya tidak mau gambar ya. Oh, nanti saya tidak perlu ikut ini ya. Demikian pula sebagian teman Ana di Malaysia sini. Ketika dia mengatakan, oh saya nanti tidak ikut jalan-jalan masuk ke Gua Hira, saya tidak ikut gini-gini. Dibiarkan. Yang penting dia tahu kita ini orang yang tegas. Insya Allah orang awam ada yang seperti itu, dan bukan hanya satu atau dua travel. Insya Allah ada aja itu kalau dicari. Jangan menyerah. Demi keselamatan agama kita, demi keselamatan manhaj kita. Jangan kemudian sekedar orang awam begini, langsung pergi ke hizbiyun. Padahal sebenarnya masih ada yang lain, yang tidak sampai seperti itu. Insya Allah ada aja, travel orang awam banyak insya Allah. Kalaupun tidak ada, dan insya Allah tetap ada sih. Kalaupun tidak ada, cari yang travel, yang hizbinya itu sudah mati di hati kita. Dan insya Allah orang pun tidak akan menuduh kita akan berhubungan dengan dia, berhubungan nanti terkena syubhat atau apa, daripada yang fitnahnya masih menganga. Inilah jawaban Ana, wallahu a'lam. Adapun dan tidak ada satupun orang yang luput dari kesalahan. Kita semua jatuh bangun setiap hari. Memang setiap kita punya kesalahan pagi, sore, siang, malam. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar itu. Maka tidak perlu kita sombong, tidak perlu kita merasa tinggi hati atau panas. Memang salah. Misalkan kita mengatakan, oh dia fulan, dia adalah teman saya. Padahal bagaimana berteman, sementara orang itu adalah hizbi. Dia mendukung Abu Hazim, sementara hujah telah tegak dan telah disebarkan kemana-mana. Perdebatan sudah sangat terkenal sampai ke berbagai negara. Tak mungkin dia tidak tahu. Nah, kemudian dia tetap memilih jadi pro Abu Hazim. Tak mungkin dia tidak tahu
hujah, sudah tegak hujah itu, dan dia memang memilih sana, maka dia hizbi juga. Maka bagaimana? Sementara kita diwajibkan, kembali ke pembahasan pertama, diwajibkan untuk menyembah Allah dan Rasul, menyembah Allah dan menaati Rasul, mengikuti ajaran Rasul dan dengan pemahaman para salaf. Yang mana kita tidak boleh berdekatan dengan pengikut hawa nafsu, maka haram, 100% haram untuk menjadikan mereka itu sebagai teman. Kalau misalkan kita terlanjur bilang, oh itu teman, tinggal kita bilang, oh afan anak salah, oh ya anak kemarin salah, anak sedang, pikiran anak sedang sibuk, jadi anak pikir ini tidak masalah, oh ya anak baru ingat sekarang, tinggal bilang, oh afan anak salah, ya dia bukan teman anak, dan memang praktek sehari-hari dia bukan teman anak, tinggal bilang begitu, tidak perlu sombong, tidak perlu kemudian terjadi pertarungan dan caci makian. Tidak ada seorang pun yang keliru di dalam, tidak ada seorang pun yang tidak pernah keliru di dalam ucapannya atau dalam cara berpikir. Mungkin karena waktu yang singkat atau pertanyaan yang mendadak atau mungkin karena kesibukan berpikir. Tapi setelah diingatkan tinggal diterima baik-baik. Sama saja apakah yang mengingatkan keras atau yang mengingatkan itu dengan lembut, kita terima dengan lapang dada. Insya Allah itu lebih baik demi kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan agama kita sendiri, kemaslahatan persaudaraan di antara salafiyun yang tersisa dari yang sudah rontok banyak sekali. Itu lebih baik daripada kita berkeras hanya karena masalah ini tuduhan keras atau tahdiran keras atau apa. Yang tahu secara dalil bahwasanya dirinya keliru langsung, oh afan ya ana salah, ana rujuk dari kalimat teman, insya Allah dia bukan teman saya. Tinggal begitu, selesai. Inilah jawaban ana. Disukai atau tidak disukai, diridhoi atau tidak diridhoi, ini jawaban ana, wallahu a'lam, wallahul musta'an. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.